Menurut pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang sesuai dengan syarat dan juga ketentuan dari Undang-Undang Advokat. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, maka advokat dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan, atau seseorang yang memiliki izin untuk beracara di dalam pengadilan. Sedangkan pengacara biasa adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah tertentu sesuai dengan izin beracaranya. Jika pengacara biasa ini ingin untuk berpraktik atau beracara di luar wilayah tersebut, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu pada pengadilan yang sesuai dengan tempat ia berpraktik. Nah, selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Advokat, maka tidak dikenal lagi istilah pengacara biasa atau pengacara praktik. Sebab pada pasal 32 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat sejak Undang-Undang Advokat mulai diberlakukan dinyatakan sebagai advokat. Dan advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuannya didapatkan dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan instansi tersebut. Dan yaitu diberlakukannya Undang-Undang Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat. Dan pengangkatan advokat akan dilakukan oleh organisasi advokat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 dan dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri. Sehingga dengan demikian pengakuan advokat itu diperoleh dari ketentuan suatu undang-undang, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Advokat. Selanjutnya itu sejarah dan dasar hukum advokat. Advokat Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Advokat Indonesia memperoleh bentuk di mana kolonial Belanda atau di masa kolonial Belanda. Konsekuensi logisnya model advokat Indonesia dengan sendirinya seperti advokat Belanda. Besarnya atau pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat erat kaitannya dengan perbedaan tradisi hukum Anglo-Saxon atau common law dan tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law. Namun, pada masa pemerintah kolonial, orang-orang pribumi tidak berikan haknya untuk menjadi advokat ataupun notaris. Sehingga pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sekitar tahun 1920-an, yang menjadi advokat dan notaris itulah orang-orang Belanda itu sendiri. Sedangkan tidak ada satupun orang dari golongan Cina atau Indonesia diberikan hak untuk menjadi advokat atau ahli hukum. Namun yang diberikan kesempatan itu hanyalah kaum pria Jawa, yang dimana dianggap bahwa orang yang ahli hukum hanya akan memerintah pada masa kolonial saja. Namun pada tahun 1924 didirikanlah Fakultas Hukum di Batavia yang bernama Let's Hoga School, yang dimana itu sudah membukakan kesempatan untuk para kaum pribumi untuk mempelajari hukum. Sehingga sekitar tahun 1940 sudah sebanyak 300 orang pribumi yang sudah menjadi ahli hukum. Sebagai negara hukum, tentunya adanya advokat tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Maka, advokat berdiri karena ada suatu landasan hukum yang dimana berbunyi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau tentang Undang-Undang tentang Advokat menjadi dasar terbentuknya sebuah organisasi advokat di Indonesia sendiri, yang dimana disebut dengan PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. PRADI mulai diperkenalkan ke masyarakat khususnya kalangan penegak hukum pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PRADI selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pembentukan PRADI didasari oleh Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang UU Advokat, yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
hak dan kewajiban advokat, di mana hak dan kewajiban advokat telah diatur dalam pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada bab 4 mengenai hak dan kewajiban advokat. Pada pasal 14 berbunyi, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada pasal 15 berbunyi, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada pasal 16 berbunyi, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam sidang pengadilan. Kemudian pada pasal 17 berbunyi, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang nantinya diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 18 ayat 1 berbunyi, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kemudian pada ayat 2-nya berbunyi, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 19 ayat 1 berbunyi, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian pada ayat 2-nya berbunyi, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian, pada pasal 20 ayat 1 berbunyi, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kemudian pada ayat 2-nya berbunyi, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian, pada ayat 3-nya berbunyi, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Advokat memiliki tugas dan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari advokat. Yang pertama, fungsi advokat adalah sebagai pegawai konstitusi hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum yaitu Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kode etik advokat. Selanjutnya, memberikan suatu nasihat hukum atau legal advice, memberikan sebuah konsultasi hukum atau legal consultation, memberikan suatu pendapat hukum atau legal opinion, menyusun suatu kontrak, memberikan suatu informasi hukum atau legal information, membela suatu kepentingan para klien atau litigation, yang ke-10 mewakili para klien di muka pengadilan, dan yang terakhir memberikan sebuah bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu atau legal aid. Adapun tugas dan tanggung jawab dari advokat, yang pertama adalah mewawancarai seorang klien dan memberikan mereka nasihat hukum. Yang kedua, meneliti dan dapat mempersiapkan kasus serta menghadirkan mereka ke pengadilan. Yang ketiga, menulis dokumen hukum dan mempersiapkan pembelaan tertulis khusus kasus perdata. Yang keempat, menghubungkan mereka dengan profesional lain seperti pengacara. Yang kelima, mengkhususkan diri pada hukum tertentu. Yang keenam, mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik dan arbitrasi. Yang ketujuh, mempertanyakan seorang saksi. Dan yang ke-8, melakukan negosiasi. Ya, perkenalkan, nama saya Damagus Hendra Kusuma dengan NIM 2004554-522. Kali ini saya akan menambahkan prosedur rutin advokat. Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
pada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan pro bono publik atau disingkat dengan pro bono. Selanjutnya, sifat organisasi yang khas. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan 3 profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.